Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Bagi kalian mungkin pertama kali ngedengar suara ibu ya. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Bu Elis. Di sini ibu diamanahi untuk mengajar mata pelajaran kimia. Semoga minggu depan kita bisa ketemu secara langsung nih, biar bisa kenalan langsung, biar bisa tatap muka. Pembelajaran hari ini tuh kita mau mempelajari tentang tata nama senyawa kimia. Nah, kenapa sih tata nama ini tuh sangat penting untuk kita pelajari? Gini ya anak-anak, pada dasarnya setiap senyawa kimia, setiap zat itu tuh memiliki namanya masing-masing. Nah, nama dari setiap senyawa ini tuh yang membedakan dari senyawa satu dengan senyawa lainnya. Nah, dengan adanya nama dari suatu senyawa, maka kita mudah membedakan dari senyawa satu dengan senyawa lainnya. Kita mudah membedakan dari senyawa-senyawa tersebut. Nah, sekarang tuh kita mempelajari tentang tata namanya nih. Lebih khususnya mempelajari tentang tata nama pada senyawa biner. Nah, senyawa biner itu apa? Senyawa biner itu merupakan senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Ini ya, kata kuncinya biner, berarti dia tuh terdiri dari dua jenis unsur. Misalnya ada senyawa air nih. Air ini rumus kimianya H2O. Nah, H2O terdiri dari dua unsur nih. Ada unsur hidrogen, unsur H, sama unsur oksigen, unsur O. Nih, contoh lainnya ada amonia, terdiri dari dua unsur, ada unsur nitrogen sama unsur hidrogen. Terus ada juga nih contoh lainnya, ada metana, terdiri dari dua unsur, ada unsur karbon sama unsur hidrogen. Ini ya, ini yang dinamakan senyawa biner, terdiri dari dua unsur. Biner berarti dia tuh terdiri dari dua unsur. Ini ya, tadi contoh-contohnya udah ibu sebutkan. Nah, untuk hari ini tuh kita lebih mempelajari tentang senyawa biner pada unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ya, unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi kedua unsurnya merupakan non-logam. Nah, ini ya, ini kita lagi ke SPU nih. Jadi sebenarnya untuk jenis-jenis unsur di muka bumi itu terdiri dari 3 jenis. Ada unsur logam, ada unsur non-logam atau bukan logam, terus ada metaloid. Ini ya, ada 3 jenis. Nah, untuk unsur non-logam ini yang berwarna hijau. Untuk non-logam atau bukan logam yang berwarna biru, sedangkan metaloid ini nih yang berwarna pink. Pink keunguan kayak gini nih warna ini. Nah, hari ini tuh tadi kita mempelajari tentang senyawa biner pada unsur-unsur non-logam. Nanti ini nih yang berwarna biru, unsur-unsur yang berwarna biru. Oke, kita balik lagi nih ke materinya. Hari ini tuh mempelajari tentang tata nama kan, tata nama pada senyawa biner. Nah, sekarang kita memasuki tentang aturannya nih, aturan tata nama pada senyawa biner. Aturan pertama, nama senyawa biner diberi akhiran ida pada nama unsur kedua. Ini ya, jadi unsur keduanya diberi akhiran ida. Contohnya nih, yang pertama ini ada senyawa HBr. H itu unsur hidrogen, Br itu unsur brom. Lihat ya, Br itu unsur brom. Nah, aturannya pada unsur kedua diberi akhiran ida. Ini unsur pertamanya adalah hidrogen, unsur keduanya adalah Br atau brom. Nah, karena aturannya itu pada unsur kedua diberi akhiran ida, maka nama dari unsur ini, nama dari senyawa ini, si brom ini kan unsur kedua diberi akhiran ida, jadi bromida. Tuh ya. Terus yang kedua contohnya,
di sini ada senyawa MgCl. Ada magnesium sama ada klor. Nah, si klor ini merupakan unsur yang kedua. Unsur yang kedua diberi akhiran ida menjadi klorida. Begini ya, bisa dipahami nggak untuk aturan pertama? Mudah ya, insya Allah pasti bisa. Terus kita masuk ke aturan kedua. Aturan kedua, jika pasangan unsur yang bersenyawa dibentuk lebih dari satu jenis atom, nah ini tuh berarti berdasarkan jumlahnya ya, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan jumlah atomnya dalam bahasa Yunani. Nah, ada angka-angka dalam bahasa Yunani nih, angka 1 sampai 10. Angka 1 itu tuh namanya mono, angka 2 itu tuh namanya di, angka 3 tri, angka 4 tetra, 5 penta, 6 hekta, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Ini merupakan bahasa Yunani tentang nomor-nomor ya, nomornya 1 sampai 10. Nah, aturan kedua ini tuh menyebutkan jumlah atom dari setiap unsurnya. Jumlah atom dari setiap unsur dia itu ada berapa nih? Nah, disebutkan dengan huruf ini, disebutkan dengan bahasa Yunani. Contohnya nih, di sini ada senyawa CO2. Yang pertama ada unsur karbon. Nah, kalau misalkan jumlah atomnya 1, maka dia tuh tidak perlu disebutkan kecuali pada ini nih, kecuali pada monoksida. Ini karbonnya 1, oksigennya 1. Nah, 1 tadi bahasa Yunaninya mono, berarti karbon monoksida. Tetapi mono ini tuh hanya berlaku pada karbon monoksida. Itu ya. Nah, contohnya di sini senyawa karbon dioksida. Nah, di sini tuh ada C, unsur karbon, terus ada unsur oksigen. Nah, lihat, unsur karbonnya ada 1, unsur oksigennya ada 2. Tadi, kalau misalkan dia tuh jumlahnya 1, maka tidak usah disebutkan. Udah ya. Terus sekarang yang kedua, unsur keduanya, dia tuh ada 2 nih oksigennya. 2, bahasa Yunaninya ini, di. Jadi, namanya itu karbon dioksida. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya nih, di sini ada unsur nitrogen, terus ada unsur oksigen. Nah, unsur nitrogen ini terdiri dari 2 atom, jumlahnya itu 2. 2 itu bahasa Yunaninya di. Nah, kita tulis di nitrogen. Terus di sini ada oksigen nih. Oksigen itu dia tuh jumlahnya 1. Berarti tidak usah disebutkan pakai bahasa Yunani. Jadi langsung aja nih. Oksida. Nah, kenapa jadi oksida? Tadi aturan pertama, dia tuh diberi akhiran ida pada unsur kedua. Ini ya, diberi akhiran ida. Oksigen menjadi oksida. Terus contoh lainnya, di sini ada NO. Nah, ini tuh jumlah atom dari tiap unsurnya sama-sama 1. Maka kita langsung masukkan aja nih, namanya tuh nitrogen oksida. Terus selanjutnya di sini ada N2O3. Namanya di sini N-nya itu ada 2 atomnya, berarti bahasa Yunaninya di. Terus oksigen ada 3 nih jumlah atomnya, berarti jadi tri. Jadi nama senyawanya dinitrogen, karena nitrogen jumlahnya ada 2 nih. Di-nya disimpan di awal, dinitrogen trioksida, karena ada 3 jumlah oksigennya, jadi trioksida. Oke, selanjutnya di sini nitrogennya ada 2, berarti dinitrogen. Terus di sini tuh ada 4 nih jumlah unsur oksigen. 4 bahasa Yunaninya tetra. Berarti namanya tetraoksida. Itu ya. Selanjutnya N2O5.
N-nya ada 2, di nitrogen O5. O-nya itu ada 5, berarti 5 itu tadi bahasa Yunaninya penta. Jadi penta oksida. Kayak gitu ya buat aturan kata. Jadi senyawa itu terdiri dari 2 unsur. Nah, namanya tuh kayak gitu. Jadi tata namanya tuh kita menyebutkan unsur pertama terlebih dahulu, kemudian unsur kedua. Kayak ini. Unsur pertamanya karbon, berarti dituliskan karbon. Unsur keduanya kita tuliskan kembali. Nah, di unsur kedua, unsur terakhir, dia tuh ditambahkan akhiran ida. Kayak ini nih, oksigen menjadi oksida. Kayak gitu. Terus, kalau misalkan jumlah dari atom-atomnya ini lebih dari 1, kayak gini nih, ada 2, ada 3, ada 5, ada 4, maka harus dituliskan jumlahnya, tetapi dalam bahasa Yunani. Ini untuk aturan bahasa Yunaninya, nomor dari 1 sampai 10. Kita masukkan nih, jadi dapat nama-nama senyawa. Gampang ya untuk pelajaran untuk tata nama ini itu merupakan aturannya. Terus kalau kita mau tahu nih nama dari tiap unsurnya tuh di mana. Nah, untuk mengetahui nama dari tiap unsurnya kita bisa lihat di PU. Oke, ini ada unsur C. C itu namanya karbon ya. Unsur O, O itu namanya oksigen. Ada unsur Mg, Mg itu namanya magnesium. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Silakan bisa dikerjakan untuk tugasnya. Nanti kita periksa bareng-bareng di minggu depan. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.